Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan. Oke, pada kesempatan ini kita sudah kesekian kali berjumpa. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja dan bisa beraktivitas seperti biasa meskipun di masa-masa pandemi. Oh ya, jangan lupa sebelum kalian belajar dan melanjutkan video ini, silahkan kalian bantu-bantu kedua orang tua kalian dengan membantu mengerjakan hal-hal yang bisa kalian kerjakan, semisal menyapu, mencuci piring, mengepel dan lain sebagainya yang bisa kalian kerjakan ya. Itu juga nanti kalian isi di pantauan harian yang absen malam itu ya. Oke, pada kesempatan ini kita lanjutkan ya. Kita sudah sampai ke pembelajaran yang keempat di tema 1 subtema kedua. Oke, sebelumnya mari kita baca bismillah terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada siang hari ini belajar secara daring itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian baca bismillah ya di rumah masing-masing ya. Oke, pada kesempatan ini di pembelajaran yang keempat ini yang yang akan kita capai dan yang akan kita kerjakan. Yang akan kita kerjakan pada kesempatan ini adalah kita mengidentifikasi pengaruh makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita bisa menghargai perbedaan dan juga kita nanti bermain kijang dan rusa ya. Nah, kemudian yang akan kita capai yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang sikap adalah kita bersikap sesuai dengan kegiatan pembelajaran nanti yang akan nanti ya. Kemudian kita juga berpengetahuan, mengetahui makanan yang bergizi dan pengaruh makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita juga bisa menghargai perbedaan. Kemudian kita juga diharapkan nanti bisa mempunyai keterampilan mengemukakan pendapat, kemudian bermain kijang dan rusa ya, ini permainan. Oke, seperti yang kalian lihat di gambar, di situ kita diperintahkan untuk membaca teks ya. Nanti setelah saya mencontohkan, silakan video ini di skip dulu, dihentikan, kemudian kalian membaca di rumah ya, dengan membaca yang nyaring keras. Makanan dan kesehatan. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri dari Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak kuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata, pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Oke anak-anak, silahkan kalian di rumah membaca ini. Video ini hentikan dulu, kemudian kalian baca dengan nyaring. Pastikan yang kalian baca itu sudah betul-betul lancar. Kalian membacanya dengan lancar. Kalau belum, coba ulangi lagi ya. Kalian biasakan terus. Nah, kalau masih ada yang belum lancar, membacanya masih terbata-bata, silahkan setiap hari paling tidak membaca teks 2 lembar ya, 2 lembar terus. Nanti kalau sudah terbiasa membaca, otomatis nanti akan lancar dengan sendirinya ya, kebiasaan ya. Kalau kita biasa membaca, insya Allah kita bisa lancar membaca. Nah, kalau kita cuma ingin lancar tapi tidak pernah mencoba, tidak pernah berlatih, ya percuma ya, apa yang kita inginkan nggak akan tercapai. Apa yang kita inginkan semuanya itu harus kita usahakan. Jadi tidak hanya berharap tapi juga kita mencoba agar bisa mendapatkannya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Ya, di sini setelah kita membaca teks tadi, kalian juga di rumah sudah membaca teks. Ini ada pertanyaan. Ini tugas kalian di rumah ya. Kalian tulis soal dan jawabannya ya di buku tugas kalian. Jadi soalnya ditulis ulang, kemudian jawabannya juga ditulis. Ada berapa ini? Ada 6 soal ya, tapi nanti kita buat 5 saja.
Jadi yang pertama, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara tadi. Yang kedua, mengapa Edo mengadu kesakitan. Yang ketiga, apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan. Terus yang keempat, apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Ini dijawab ya. Nah, kalau jawabannya iya, kalian langsung nomor 6. Kalau jawabannya tidak, kalian menjawab langsung ke nomor 5 maksud saya ya. Jadi kalau nomor 4 ini jawabannya iya, kalian langsung nomor 6. Kalau jawabannya tidak, ke nomor 5 seperti itu ya. Jadi soal dan jawaban yang ditulis itu hanya 5 soal intinya ya. Di buku tugas kalian tulis sendiri, kalian jawab semampu kalian, kemudian sudah. Intinya orang tua cukup memantau, cukup mendampingi. Jangan sampai orang tua membantu membuatkan kalimat, apalagi membantu menjawabkan, apalagi menuliskan. Jangan sampai ya. Yang sekolah itu kita, yang belajar itu kita. Untuk hasilnya seperti apa nggak usah dipikirkan. Yang penting kalian sudah berusaha untuk mandiri, belajar mandiri, menulis mandiri, dan berpikir mandiri seperti itu ya. Karena itu yang lebih penting daripada jawabannya betul tapi yang mengerjakan orang tua. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Ya di sini ada gambar ya. Siti suka sayur bayam. Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah ini ya, ada Dayu dan ada Siti. Siti sukanya makan sayur bayam, kalau Dayu lebih suka wortel. Keduanya sayur bayam dan wortel itu sama-sama makanan sehat. Jadi keduanya harus saling menghargai. Apapun makanannya, apapun yang disukai oleh teman kita, itu harus kita hargai ya. Jangan sampai kita mengolok-olok, ya kenapa juga suka wortel, wortel itu kan pahit seperti itu. Itu nggak boleh. Kita harus saling menghargai apapun yang disukai oleh teman kita seperti itu. Kemudian di bawahnya Lani suka ikan, sedangkan Udin lebih suka daging. Lani suka ikan, Udin suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Jadi kalau ada yang suka ikan, yo jangan kita olok-olok. Ada yang suka daging, ya jangan kita olok-olok. Toh keduanya itu adalah sama-sama makanan sehat dan bergizi seperti itu. Kemudian di sini ada Edo dan ada Beni ya. Edo suka makan kentang, Beni lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Jadi ya baik itu soal makanan, soal minuman, selagi itu makanan yang bergizi dan sehat, minuman yang bergizi dan sehat, kita harus menghargai apapun yang disukai oleh teman kita seperti itu. Jangan sampai kita mengolok-olok, ya itu kan nggak enak, itu nggak boleh seperti itu ya. Kita harus menghargai apapun yang disukai oleh teman kita. Nah, di sini kita kita disuruh untuk bercerita ya. Apa makanan kesukaan kalian? Apakah makanan kesukaanmu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Nah, ini tugas yang kedua kalian tulis di buku tulis kalian, di buku tugas maksud Pak Guru. Kalian membuat cerita tentang makanan kesukaan kalian. Apakah makanan kesukaan kalian itu juga termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Paling tidak ya 2 paragraf ya. Jadi semisal Pak Guru contohkan ya, semisal seperti ini. Nama saya Edo. Saya mempunyai 1 adik dan 1 kakak. Kalau pagi hari sebelum berangkat sekolah kami semuanya sarapan. Ibu biasanya memasakkan makanan kesukaanku. Saya suka ikan dan memakai semisal sayur lodeh semisal. Kakakku sendiri lebih suka daging. Kami tidak saling mencela dan kami saling menghargai apa yang disukai oleh anggota keluarga kami. Jadi saling menghargai seperti itu. Lah ini kalian tulis seperti itu kira-kira, tapi jangan sampai sama ya. Kalian intinya silakan membuat cerita terkait dengan makanan kesukaan kalian. Ini tugas yang kedua, kalian tulis juga di buku tugas kalian ya. Kemudian anak-anak,
Nah, kalian sudah mengetahui bahwa makanan berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh ya. Edo tadi gara-gara nggak sarapan akhirnya lemas, dan yang biasanya kuat ternyata Edo tidak mampu, malah jatuh ya. Olahraga juga berpengaruh terhadap kekuatan tubuh. Cobalah lakukan permainan kijang dan rusa. Lah ini ya. Kalian permainan ini kalau di sekolah bisa kita praktekkan, tapi karena di pandemi kalian mungkin bisa dibayangkan saja ya, atau kalau di keluarga kalian banyak orang bisa ditirukan ya. Semisal yang memerintah itu ibu kalian, kemudian kakak kalian jadi kelompok rusa, kalian yang jadi kelompok kijang, seperti itu. Kira-kira seperti ini ya. Kelompok rusa, kelompok kijang, kelompok rusa, kelompok kijang, seperti itu. Nah ini permainannya jadi ada yang mengucapkan satu ya. Nah ini anak-anak berdiri dalam dua baris, mereka berdiri saling berhadapan-hadapan, membuat garis di depan kedua baris tersebut, digarisi tengahnya ya. Ambil jarak agar tidak berdekatan, jangan terlalu dekat dengan garis. Deretan yang satu diberi nama rusa, deretan yang lain diberi nama kijang. Apabila guru memanggil kijang, nah ini ya, kan ada kelompok kijang, ada kelompok rusa. Kalau Pak Guru mengucapkan kijang, maka yang kijang itu melompat ke depan, sedangkan rusa ke belakang. Nah, kalau Pak Guru memanggil rusa, maka kelompok yang rusa maju, kelompok yang kijang mundur, seperti itu. Jadi kalau dipanggil maju, kalau nggak dipanggil mundur. Terus seperti itu. Nah, ini nanti harus benar ya. Jadi jangan sampai Pak Guru bilang kijang yang rusa maju, itu nggak boleh. Kalau manggil kijang yang rusa mundur. Lah ini harus tepat, kecepatan dalam mendengarkan perintah dan melaksanakannya, seperti itu. Kalau dipanggil kelompoknya maju, kalau nggak dipanggil mundur, seperti itu ya permainannya. Jadi nanti pasti ada yang salah karena kurang konsentrasi, nggak mendengarkan, atau kurang fokus, seperti itu. Nah ini kalau kalian praktekkan di rumah, apa yang kalian rasakan setelah bermain? Menyenangkan bukan? Apakah kamu dan teman-teman kuat melakukan gerakan tersebut? Makan dan berlatihlah secara teratur agar kekuatan dan daya tahan tubuhmu bertambah. Oke anak-anak, mungkin cukup ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, khususnya untuk kita, dan juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belajar itu adalah bentuk ibadah untuk menghilangkan kebodohan kita masing-masing. Semoga tetap semangat, jangan lupa kita jaga prokes ya, kalau memakai masker, jika jika terpaksa berkumpul, jika terpaksa ketemu orang lain, menjaga jarak, kemudian kurangi mobilitas, nggak usah pergi dulu kalau nggak terpaksa ya, seperti itu. Nanti semoga secepatnya kita bisa bertemu di pertemuan tatap muka di kelas. Oke, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.